Nah, rekaman dari kuliah hari ini nanti akan saya share, saya masukkan ke dalam playlist di YouTube. Silakan dilihat kembali nanti untuk ini ya, untuk belajar-belajar lagi. Mungkin terutama nanti waktu UTS UAS lah. Nanti UTS UAS-nya juga open book saja. Kalian boleh membuka materi yang pernah saya share, silakan nonton videonya. Nanti akan saya berikan soal-soal seperti yang kita pelajari sekarang ini, terutama untuk perhitungan bunga ya, baik itu bunga seragam, bunga majemuk, terus bunga gradien ini majemuk bertingkat. Jadi ada 3 jenis. Itu nanti semuanya bisa diselesaikan dengan menggunakan tabel yang kemarin sudah saya share. Saya harap sudah pada download atau minimal coba dilihat lah apa isi tabelnya. Nanti yang membedakan atau yang membuat sulit bukan membaca tabelnya, tapi lebih kepada menalarisasi, memahami secara nalar bagaimana sebenarnya operasi yang terjadi untuk setiap soal. Kenapa itu penting? Nah, ini akan kita lihat implementasi nalar, atau istilahnya pemahaman kita terhadap soal, bagaimana kombinasi dari perhitungan bunga hutang, terutama untuk yang sifatnya bertingkat jika dikombinasikan dengan bunga-bunga yang sebelumnya, bunga seragam gitu. Ini kita akan pelajari hari ini. Nah, minggu lalu kan kita udah pelajari perhitungan bunga seragam ya, uniform gitu. Yang perhitungannya pakai A, P, dan F seperti itu. Minggu ini kita akan belajar mengenai arus bunga, arus kas yang sifatnya gradien seragam. Aritmatik. Ada nilai P, nilai uang sekarang, ada nilai F, nilai uang masa depan. Sebelum saya lanjutkan lebih jauh lagi, ada yang paham pengertian gradien nggak? Kalau kalian kuliah kalkulus atau kuliah matematika, apa itu pengertian gradien? Ada yang bisa bantu jawab? Apa itu gradien kalau di diagram Cartesian? Garis Pak. Garis yang sifatnya? Melalui 2 titik atau Ya kalau garis emang melalui 2 titik, benar. Tapi apa itu gradien? Bisa kita analogikan ke gradasi deh. Kalau sifatnya gradasi itu bagaimana? Gimana gradien? Garisnya kenapa? Garis ya, garis benar, garis. Tapi garisnya kenapa kalau gradien? Mempunyai 2 titik. Benar. Coba saya lupa. Ciri khasnya gradien. Sesuatu itu kita bilang gradien kalau dia kalau dia apa? Ada yang bisa jawab nggak ini? Lurus. Ya garis itu lurus, benar. Ayo Novian, Ucup, ada yang bisa bantu Iki nggak? Kenapa? Apa sifat gradien? Apa sifatnya gradien? Sesuatu garis kita sebut gradien kalau dia satu kata cukup. Kalau dia apa? Ada yang tahu? Novian, Ucup, Iki? Jawabannya adalah kalau dia miring ya. Gradien itu pasti punya sifat miring. Cara menghitung gradien di diagram Cartesian itu adalah mengukur beda Y per X. Itu kita dapat gradien atau M. Nah, kalau di masalah ekonomi, ada perhitungan arus kas yang memiliki gradien, berarti dia mengalami pertambahan nilai. Mengalami pertambahan nilai seiring, atau terserah ya, bisa bertambah atau bisa berkurang sebenarnya. Nanti variasinya bisa kita hitung. Mengalami pertambahan atau pengurangan nilai seiring dengan waktu. Nah, misalkan ini ya, ada biaya perawatan dan peliharaan suatu mesin yang bertambah. Semakin tua alatnya, semakin banyak yang harus diperbaiki, misalnya seperti itu. Kalau enggak, ada penurunan nilai produksi. Misalnya alatnya makin tua gitu, jadi misalkan jumlah padi yang bisa digiling jadi semakin sedikit karena alatnya bermasalah, seperti itu. Nah, pertambahan dan pengurangan biaya itu biasanya sifatnya relatif sama setiap tahun. Dalam 1 tahun turun 100, ya tahun depan berarti udah turun 200, tahun depannya lagi turun 300, 400, 500 dan seterusnya. Inilah yang disebut suatu sifat gradien yang juga bisa diterjemahkan sebagai suatu seri aritmatik atau deret hitung.
Deret itu ada dua ya, yang satu deret hitung aritmatik dan yang satu deret bilangan atau geometrik. Nah, kalau aritmatik itu selalu ada penambahan konstan di setiap suku bilangannya. Nah, kalau misalkan kita bicara arus pengeluaran atau penerimaan di mana terjadi penambahan atau pengurangan secara seragam, kita bisa menggambarkan dengan arus kas atau cash flow sebagai berikut. Misalkan seperti ini. Pada tahun pertama, misalkan kita beli alatnya alat pengebor sumur, anggaplah pengebor sumur. Alat pengebor sumur beli di tahun pertama. Alat ini dilihat di sini kita tidak ada pembayaran pada akhir tahun pertama karena biasanya yang namanya maintenance itu baru dilakukan di akhir tahun kedua. Anggaplah seperti itu. Untuk rumusnya berlakunya seperti itu. Nah, nanti untuk setiap tahun-tahun selanjutnya, maka jumlah G ini akan selalu bertambah. Pada akhir tahun kedua, kita membayar biaya perawatan G. Pada akhir tahun ketiga, membayar biaya perawatan 2G. Ditambah, sampai akhirnya pada akhir gradien kita bayar sejumlah uang dikalikan dengan jumlah total dari gradiennya berapa, N kurangi 1 gitu ya. Seperti itu. Karena kita selalu mulai pembayaran di akhir tahun kedua, jadi total gradiennya dihitungnya N kurangi 1 dikalikan G. G ini apa? Nah, G ini adalah nilai gradien. Gitu. Nilai gradien yang menggambarkan berapa jumlah penambahan uang di setiap akhir periode waktunya. Pembayaran ini dihitung terjadi pada akhir setiap periode. Nah, misalkan seperti ini. Nilai gradien ini dapat dihubungkan dengan nilai-nilai yang lainnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita jadi pada rumus ini kita lihat lagi ke sebentar, ini bisa nggak ya? Pecah. Bukan. Nah, misalkan pada nanti untuk menyelesaikan soal-soal yang ada hubungannya dengan gradien, kita akan melihat ke tabel referensi untuk bunga majemuk ini dengan mengacu di dua kolom yang paling kanan. Aritmetik gradien, silakan dilihat di sini. Yang satu adalah mencari A apabila diketahui G, A/G. Yang satu adalah mencari P jika diketahui G, P/G. Nah, ini sambil mengingat pelajaran di minggu lalu, A itu mengacu kepada apa? A mengacu kepada apa? Angsuran. Angsuran. Bagus sekali, Novian. Kalau P mengacu kepada? Mula-mula. Bagus sekali, Ki. Nilai uang mula-mula atau nilai uang sekarang. Karena kita selalu berurusan dengan 4 variabel ini kalau kita bicara bunga ya. Ada nilai uang sekarang P, ada nilai uang nanti di masa depan F, ada nilai angsuran A, ada besar gradien G. Seperti yang bisa kalian lihat, di akhir tahun pertama, gradien itu dihitung sebagai 0. Ini selalu 0 gitu ya. Karena perhitungan gradien itu mulainya di tahun kedua. Baik, kita kembali lagi ke soal nih contohnya. Misalkan kita harus mencari P jika diketahui G. Coba kita lihat di tabel tadi. Nggak ada kan P diketahui G. Oh ada nih. Nah, di sini ya ternyata P diketahui G. Nah, gimana caranya? Caranya adalah sama gitu. Rumusnya panjang, saya nggak akan bahas karena saya juga nggak paham. Tapi yang pasti ini perhitungannya menggunakan ini ya, perhitungan deret bilangan menggunakan sigma gitu. Ini G ditambah 2G ditambah 3G tambah G tambah G tambah G menggunakan perhitungan bunga. 1/1 ditambah bunga kuadrat. Dikalikan dengan gradiennya. Sehingga nanti diperoleh rumus ini, P sama dengan G dikali 1 per bunga, 1 per interest, dikalikan rumus ini, bla 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 bla. Yang nanti ini 1 per I dikali ini disebut sebagai faktor gradien ke nilai P. Saya tidak akan minta kalian untuk menghitung beginian, karena repot juga dan buat apa. Jadi kita bisa melihat ke tabel konversi bunga modal yang tadi ya. Tabel konversi bunga modal tadi dinyatakan dengan simbol P garis miring G. Atau mencari P berdasarkan G. Jika ketahui G, berapa gradiennya, berapa bunganya, tingkat bunganya, I%, dan N. Berapa lama gradasinya. Rumusnya P sama dengan G dikalikan P per G, I bunga, I%, N. Nah ini adalah contoh, ini sebelum contoh soal, ini juga lanjutannya adalah mencari A jika diketahui G. Tadi Novian sudah bilang A itu angsuran, berapa besar angsuran yang harus dibayar per gradien. Per waktunya ya, jika diketahui ada P, P-nya nggak perlu diketahui, tapi diketahui gradiennya berapa. Nah ini juga sama, A sama dengan P dikalikan A per P, I%, N, sehingga menggunakan perkalian
bertahap lah ya. Ini P per G, A per P, ini P-nya bisa dicoret, jadinya A per G. Intinya sih sebenarnya kita dapatkan rumus ini, gradient to uniform series factor. Ya ini, gradient uniform series ya. Ini yang dimaksudkan di sini, di mana lambang ini A/G, I%, N, itu kita cari jawabannya di tabel ini, yang kolom yang kedua dari kanan. Oke. So far dua rumus itu utama yang digunakan untuk mencari apa yang terkait dengan gradien aritmatika untuk perhitungan biaya majemuk bertingkat, istilahnya seperti itu. Bunga majemuk bertingkat. Oke, ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Paling tidak yang perlu kalian tahu itu ada 3 komponen, ada P, ada A, ada G. P bisa dicari jika diketahui G, A bisa dicari jika diketahui G. Dan soalnya yang terkait dengan gradien itu 2 itu saja. Ada yang mau ditanyakan sampai sekarang? Sampai ini? Ada yang kurang jelas mungkin? Jelas, Pak. Oke, thank you. Baik, kalau gitu kita lanjutkan. Ini ya, ada contoh soal. Ada contoh soal. Serangkaian pembayaran dilakukan pada setiap akhir tahun. Pembayaran sebesar seri 1 juta dilakukan pada tahun kedua, 2 juta pada tahun ketiga, 3 juta pada tahun keempat, dan tingkat bunga modal yang berlaku adalah 15% per tahun. Ini kita harus mencari 2 kali. Yang pertama adalah untuk mencari P pada awal tahun pertama, berapa bunga modalnya, berapa besar modalnya, kapitalnya, atau nilai uang awal-awalnya. Kemudian yang pada soal kedua, berapa nilai kesetaraan A atau nilai angsuran yang dibayarkan seragam pada setiap akhir periode. Nah, oke. Di sini kita tahu apa saja. Ini G-nya berapa di sini? Besar gradiennya berapa? Penambahan jumlah angkanya dari tahun ke tahun? Ya, 15%. 1 juta. 1 juta ya. Kalau G-nya itu 1 juta. Yang 15% tadi apanya? Bunganya yang 15%. Kenapa kita tahu G-nya 1 juta? Penambahan tiap tahunnya 1 juta ya, Pak? Benar sekali. Penambahan setiap tahunnya 1 juta ya. Dari 1 juta ke 2 juta itu 1 juta. 2 juta ke 3 juta itu juga 1 juta. Dan apalagi nilai G di awal-awal itu 1 juta. Jadi biasanya untuk soal-soal seperti ini sederhana. Lihat aja tahun pertama, oh itu G-nya. Berapa yang harus dibayar di akhir tahun kedua maksudnya. Pembayaran pertamanya berapa? Itu 1 juta itu G-nya. Nah, oke. Jadi kita sudah tahu bahwa I-nya itu 15%, G-nya 1 juta, kemudian N-nya di sini 4 ya, karena dia hanya sampai tahun keempat saja. Maka kita buat seperti ini, G-nya 1 juta, N-nya 4. Kalau kita lanjutkan, nah berarti kita harus mencari P jika diketahui G. Kita tahu untuk perhitungan komponen fungsi ininya, fungsi entah ajaib yang di belakangnya ini adalah 15% dan 4. Kita mengacu ke sini, ke tabel ini. Kita cari yang 15% dulu. Coba kita cari ya. Nah, ini 20%. Kita cuma tinggal naik ke atas sedikit. Hey, ke atas sekali. Nah, ini 15% ya. 15% kita lihat N-nya 4. Mencari yang soal pertama adalah mencari P jika diketahui G. N-nya 4, maka kita tahu di sini faktornya adalah 3,786. Apakah sama? Ya, 3,79 lah ya dibulatkan. Ya, dikali saja untuk mencari nilai P di awal-awal atau nilai ekivalensi di awal modal itu adalah 1 juta G-nya dikalikan penambahan gradien jumlah majemuk bertingkatnya yaitu 3,79, 15% selama 4, jadi total selama 4 tahun. Jadi total ada 3,79 dikali 1 juta sehingga diperoleh angkanya 3.790.000. Itu adalah nilai kesetaraan P pada awal tahun pertama. Nah, maksudnya apa nilai kesetaraan P pada awal tahun pertama? Dengan bunga modal seperti itu, maka sebenarnya di awal tahun pertama itu ibaratnya kita punya 3.790.000. Kalau misalkan di setiap akhir-akhir tahun selanjutnya itu kita harus ngebayar segini duit. 1 juta tambah 2 juta tambah 3 juta itu kan 6 juta kan ya.
Jadi kalau misalkan kita punya duit sebanyak 3.790.000 selama 4 tahun, kalau kita bungakan, kita bisa dapat total segini duit. 6 juta lah. Plus karena ada bunga 15% per tahun juga. Itu adalah nilai kesetaraan P pada awal tahun pertama. Paham nggak di sini nilai kesetaraan P pada awal tahun pertama? Pak, Iya. misalkan si G-nya itu berubah-ubah kan, kalau ini kan tiap tahunnya 1 juta. Benar. Itu gimana, Pak? Nah, kalau G-nya berubah-ubah, itu nanti perlu ada penambahan beberapa fungsi. Tetap harus dijadikan deret aritmatika. Tetap harus ada angka penambahan dasarnya. Nah, kalau misalkan tahun pertama 1 juta, tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 3.500.000. Loh, kok aneh nih ada angka baru. Ya sudah, berarti berarti dari 1 tahun ke tahun selanjutnya G yang pertama adalah 1 juta. Mulai tahun keempat itu ada 1 G lagi yang berlaku, tambah 500.000 per tahun. Jadi nanti di total sampai tahun keberapa. Begitu. Jadi tetap harus dicari deret aritmatikanya. Kalau misalkan dia berfungsi seperti deret polinomial ya, jadi bentuknya kurva naik ke atas, ya berarti harus dilakukan pendekatan ditambah berapa G, tambah berapa G, tambah berapa G, seperti itu. Tapi kalau misalkan dia linear, G-nya cuma sekali aja 1 juta. Tapi kalau misalkan G-nya tidak linear, ya dilinear-linearkan sehingga tetap bisa ditambahkan, seperti itu. Paham nggak? Atau mau digambar? Digambar, Pak. Boleh, ntar ya. Ini nanti sebenarnya ada di penjelasan soal yang selanjutnya. Ntar. Bisa nggak ya? Tik-tuk. Nah, oke. Jadi sebenarnya konsep utama di dalam perhitungan bunga ini adalah penalaran. Apa penalaran? Karena kita perlu membayangkan sebenarnya apa yang terjadi pada proses, anggaplah angsuran bertahap setiap tahunnya ini gitu ya. Misalkan ini akhir tahun kedua gitu. Tahun pertama, ini tahun kedua, ini tahun ketiga, ini tahun keempat. Teng, naik. Nah, misalkan seperti ini. Anggaplah untuk angkanya kita masukin angka ajaib lah ya. Let's see. Ini 500. Ini naik jadi 1000. Di sini kan harusnya berapa? 1.500 ya kalau normal. Di sini jadi 2.000. Kemudian di sini jadi berapa? 3.000. Nah, ini tuh kita harus bisa memisahkan dia menjadi 2G yang berbeda. G yang pertama itu ketika G-nya itu adalah 500. Kalau misalkan ini kita pisah jadi 2, ini kan nanti jadinya 500, 1000, 1500, 2000 gitu kan ya. Karena dia naiknya 500 setiap tahun. Nah, ini G yang pertama. Tapi selain itu, setelah tahun ke-3 naik ke tahun ke-4 itu ada penambahan biaya. Berarti di sini dia nambah lagi 500. Terus di sini dia nambah lagi berapa? 500 lagi. Tapi kan masih nggak cukup karena harusnya di akhir tahun kelima dia ada 500. Ada 3.000, 2.000 tambah 500 cuman 2.500. Berarti nanti di sini dia tambah 500 lagi. Di sini berarti ada G1-nya 500, ada G2-nya 500, ada G3-nya 500. Yang beda apanya? Yang beda adalah N. Untuk G1 dia berjalan selama 5 tahun. Untuk G2 dia cuma berjalan selama 3 tahun. Tahun pertama selalu ada ya, tapi dianggap 0. Sedangkan untuk G3, dia berjalannya berapa tahun? Ayo Ki, berapa tahun? Ki,
Iki. Ya, Pak. Berapa? Untuk G3 N-nya berapa? N-nya 2 kan tadi Bagus. sampai N. Benar. Karena dia cuma berjalan sekali. Jadi kalau misalkan memang terjadi penambahan yang sifatnya seperti ini ya, tidak bergradien, tapi dia menggunakan sifatnya polinomial, maka kita implementasikan beberapa penambahan yang harus tetap bisa dilinearkan. Jadi ini adalah G1, nambahnya 500 setiap tahun. Ini G2, sama nambahnya juga 500 setiap tahun, tapi mulai tahunnya beda. Terus ada lagi komponen yang ketiga, yang istilahnya mulai tahunnya juga beda lagi. Tapi sama juga 500. Makanya ini nambahnya aneh. Ini nambah ke sini 500, ini nambah ke sini 1000, ini nambah ke sini 1000. Enggak, saya salah. Salah ya? Saya salah enggak? Halo? Benar, Pak. Nah, saya salah. Karena harusnya yang ketiga ini kayaknya nggak ada deh. Ya. Coba kita lihat. Ya nggak sih? Harusnya berapa? Kalau misalkan dia berlaku yang atas doang gitu ya, 500, 1000, 2000, 3000. Kalau misalkan dia berlaku yang atas doang, 500, 1000, 1500, 2000 kan ya? Ya benar yang seperti yang ini. Nah, tapi kalau misalkan sudah ditambahkan dengan komponen G yang kedua, kita tambahkan 500 untuk masing-masing tahun, yang 1500 jadi 2000, yang 2000 jadi 2500. Nah, ini masalahnya nah, ini benar sih, harusnya kayak gini. Nah, 1000. Karena dia juga naik. Karena dia ada gradien langsungnya gini. Jadi yang berlaku hanya 2 gradien. Jadi tidak ada G3. Nah, maaf ya saya jawabnya agak ajaib, soalnya saya juga baru dengar soalnya sekarang dan saya anggap itu sangat kreatif. Terima kasih, Ki. Kalau yang ini gradiennya 500, kalau yang ini juga gradiennya 500. Nah, seperti itu. Jadi hanya 2 di sini yang berlaku. Kalau misalkan ada gradien ketiga, pada akhir tahun ketiga, pada akhir tahun kelima, ini harusnya 3.500. Nah, itu baru benar. Itu baru ada G3, 500, yang berjalan selama 2 tahun. Nah, begitu. Paham? Jadi nilai gradien itu selalu naik ya, jangan seragam. Kalau tadi misalkan di tahun kedua kita ngasih angkanya 500, habis itu 500, dia seragam dong. Nggak naik, itu pakai A kalau misalkan seragam, bukan pakai G. Kalau pakai G, ya seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Eki cukup jelas nggak? Alhamdulillah jelas, Pak. Oke, mantap. Saya lanjutkan ya. Yang lainnya cukup jelas nggak? Ya, jelas, Pak. Oke, baik. Lanjut. Sip. Kalau gitu kita lanjutkan. Tadi kita sudah dapat nilai kesetaraan P pada awal tahun pertama. Jadi istilahnya, kalau misalkan saya mau ngelunasin hutang yang di total itu seangka-angka ini 1 juta, 2 juta, tambah 3 juta, ditambah 15% bunga per tahun, itu di tahun pertama saya harus ngebayar berapa duit? Nah, jawabannya adalah 3.790.000 tadi yang sudah diterangkan. Nah, oke. Sekarang soal kedua. Soal kedua itu berbunyi, berapa nilai kesetaraan A yang dibayarkan seragam pada setiap akhir periode. Jadi kalau misalkan memang perhitungannya itu sebenarnya dia ada gradien, gitu. Tapi kita ingin membayar secara seragam pada setiap akhir tahun. Saya harus membayar berapa? Nah, itu kita gunakan mencari A jika diketahui G. Jadi, kita mengacu ke tabel yang tadi, 15%, mencari A, diketahui G dengan N-nya 4. Angkanya adalah 1,326. Angka 1,326 ini dikalikan G-nya, gradiennya 1 juta. Didapatkan angka 1.326.000. Maksudnya apa angka 1.326.000? Maksudnya, setiap akhir tahun kita harus membayar 1.326.000 kalau kita tidak ingin membayar secara bertahap naik seperti yang tadi. Ini kita hanya istilahnya memindahkan beban keuangannya. Kalau kita mau mencari P, bayangannya itu adalah yang tadi harusnya dibayar secara naik, kita bayarkan di awal saja terus dibungakan. Kalau misalkan kita mau bayar selama 4 tahun ya,
dibungakan selama 4 tahun dengan bunga 15%, itu totalnya sama, besarnya sama. Antara jumlah total ini, jumlah gradian 1 juta, 2 juta, 3 juta selama 4 tahun dengan bunga 15%, itu jumlahnya sama, segini 3,790 juta dikalikan 15% selama 4 tahun. Begitu juga dengan A. A-nya itu maksudnya, kalau misalkan kita tidak ingin membayar bertingkat seperti ini, gitu ya, tapi kita ingin membayar seragam setiap tahun, ini kan bertingkat nih, bertingkat, tambah banyak, tapi kita nggak mau bayar yang seperti itu, kita ingin bayar angsuran setiap tahun, maka nilai kesetaraan yang harus dibayarkan seragam pada setiap akhir periode, mulai akhir tahun pertama, itu adalah segini duit, 1.326.000. Dikalikan 4, ditambahkan bunga 15%, dapat 6 juta sekian-sekian. 4 dikali 1,3 itu dapatnya 5,2 juta ya, ditambahkan 15%, 5,2 dibagi 4 itu ada 1 jutaan 50, total 6 juta sekian, sama lah kurang lebih. Kalau perhitungan uangnya sih seperti itu. Paham atau enggak? Atau mau dijelaskan dengan gambar? Dengan gambar. Siapa yang paham? Siapa yang mau digambarin? Digambarkan Pak, biar agak ada gambaran. Boleh, sebentar saya gambarkan. Nah, jadi, mana ini? Jadi, kalau misalkan kita terjemahkan soal itu ke dalam gambar, nah, maka kita bisa lihat bahwa sebenarnya, kenapa warna pink ya warnanya? Sebenarnya pembayarannya itu seperti ini gitu ya. Ini tahun pertama, tahun kedua, ini tahun ketiga, ini tahun keempat. Soal kita cuma 4 tahun. Di sini bayar 1 juta, di sini bayar 2 juta, di sini bayar 3 juta. Ini adalah tipe pembayaran bunga majemuk, G. G-nya 1 juta gitu ya. Habis itu dengan bunga I 15%. Siapa yang putus? Habis itu N atau waktunya adalah 4 tahun. Nah, kalau misalkan kita mau ngebayar kayak gini, di akhir tahun keempat kan kita harus kaya banget tuh. Duit kita harus 3 juta. Belum lagi bunganya. Nah, kenapa kita mencari P? Kita mencari P itu kalau misalkan duit kita lagi banyak nih. Saya nggak mau bayar tiap tahun lah, saya mau bayar di awal aja. Ya sudah. Kalau ini di total 6 juta dalam waktu 4 tahun dengan bunga 15%, itu nilainya akan sama kalau misalkan kita bayar tinggi di awal, terus tahun-tahun selanjutnya kita nggak bayar, tapi dibungakan 15%. P-nya tadi jawabannya 3 juta, 37 juta, 3 juta 790 ribu. Nilainya sama, ekuivalen. Oke? Paham kalau yang di sini yang saya gambarkan? Di tahun kedua nggak perlu bayar, tahun ketiga nggak perlu bayar, tahun 4 nggak perlu bayar. Pokoknya biar ini aja, biar dibungain lah duitnya. Anggaplah ini 3.800.000 gitu ya. 3.800.000 dibagi 4 itu berapa? Ya anggaplah bunganya setiap tahun seragam lah ya. Meskipun sebenarnya naik terus pasti. Karena dia bunganya majemuk. 3,8 dibagi 4 itu adalah 950.000. Tambah 1 juta lah setiap tahunnya. Ya totalnya di sini ditambahin 3 juta ya total ada di sekitar 6 juta, sekian juga. Ekuivalen. Sama. Paham nggak? Halo? Lumayan Pak. Main lah ya. Sebenarnya bukan seperempat juga sih. 15% itu 15% dari, ada yang punya kalkulator nggak? Kita harus punya kalkulator sih. Tapi kelihatannya kurang lebih seperti itulah ya. Jadi intinya, kalau kita mau nggak kuat ngebayar 4 tahun secara bertingkat, kita bisa ngebayar total di awal tahun saja dengan bunga 15%, berapa duit? Nah, ini jawabannya. Itu yang kalau P. Kalau Novian, Ucup, paham nggak? Dani? Paham, Pak. Paham ya? Ucup paham? Ya lumayan, Pak. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua itu kita adalah mencari A, nilai angsuran seragam yang harus dibayarkan setiap tahun. Berapa A-nya? Kalau misalkan kita tahu G-nya. Jawabannya itu yang tadi, 1, berapa tadi? Itu kita maksudnya setiap tahun itu kita harus bayar segitu duit, 1,3 kalau nggak salah ya, saya lupa. 1,3, 1,3,
1,3, 1,3. Nah, 1,3 ini dibayarkan selama 4 tahun, dibungakan 15% per tahunnya, itu sama, ekuivalen. Kita bedanya, ya itu tadi sebenarnya kita hanya mengubah panahnya itu seberapa tinggi dan di mana. Kalau misalkan kita pakai P, kita memindahkan panahnya hanya jadi 1, tapi dia tinggi banget di awal. Kalau kita mau ganti G ini jadi A, kita memindahkan yang tadinya naik ke atas itu jadi seragam, tapi rata untuk setiap tahun. Jadi kita hanya distribusi beban aja. Gimana cara kita ngebayar? Sampai sini paham nggak? Guys, halo. Ki, Novian, Ucup, Iya, Pak. paham? Pusing? Iya, Pak. Siapa yang masih pusing nih? Kita masih punya 2 menit sebelum putus hubungan. Nanti saya kasih link Zoom yang baru. Siapa yang masih pusing? Siapa yang masih pusing? Halo? Gak apa-apa. Kalau masih pusing, saya terangin sampai paham nih. Itulah gunanya kuliah. Tapi tolong jujur, siapa yang masih pusing? Saya, Pak. Satu kali lagi, Pak. Bisa? Boleh, saya terjemahkan dengan lebih sederhana ya. Nah, jadi konsepnya itu kayak gini. Tadi Ucup kan ya? Ini Ucup kan? Ini Ucup. Iya, Pak. Ucup minjem duit dari saya, tapi pakai skema gradien. Kalau Ucup minjem duit dari saya, anggaplah 5 miliar, enggak sih ya, 3 miliar lah. 3 miliar lah, anggaplah kayak gitu ya. Amin. Saya tiba-tiba nggak tahu gimana lah, anggaplah 3 miliar gitu ya. Misalkan Ucup mau ngebayar duit ke saya 3 miliar, saya nggak pakai nggak pakai bunga-bungaan dulu deh. Kalau kita pakai hitungan bunga itu jadi bingung. Ucup pinjam utang 3 miliar ke saya, dibayar selama 4 tahun. Ya, 4. Ya udah, kalau kita menggunakan skema gradien, gradien itu naiknya dia harus sama. Berarti bukan 3 miliar, 1, 2, 3, 6 miliar. Nih, 6 miliar ya. 6 miliar ya. 6 miliar dilunasi dalam 6 tahun menggunakan skema G. Gradiennya berapa? 1 juta. Kalau skema gradiennya 1 juta itu gimana? Berarti dalam waktu 4 tahun, di akhir tahun kedua, Ucup balikin dulu ke saya 1 miliar. Di akhir tahun ketiga, Ucup balikin ke saya 2 miliar. Di akhir tahun keempat, Ucup balikin ke saya 3 miliar. Nah, ini skema pembayaran gradien. Pak, susah Pak. Saya mau ngebayarnya angsuran seragam aja. Boleh. Kalau misalkan mau angsuran seragam, ya sudah 6 juta, 6 miliar dibagi 4. Setiap tahun Ucup bayar ke saya berapa jadinya? 1.500. Nah, begitu. Benar sekali. Nah, ini kalau kita pakai sistem A. Itulah tadi kenapa kita bisa mencari A jika diketahui G, karena dia ekuivalen. Nah, kayak gini. Ini sederhananya seperti itu. Kalau misalkan Ucup ternyata habis pinjam 6 miliar ke saya jadi raja minyak gitu ya. Habis pinjam duit 6 miliar langsung nemu sumur minyak gitu. Wah, Bapak, itu doang. Nih udah langsung saya balikin lagi nih di awal gitu. Nah, itu yang kalau misalkan kita nyari P. Jadi di awal Ucup langsung lunasin nih di akhir tahun pertama. Langsung lunasin 6 miliar. Nah, kayak gini. Ini mencari A, mencari P dari G. Nah, kayak gitu aja sebenarnya.